Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada, selamat malam. Jumpa lagi bersama Raja Bodol, tukang geprek yang hobi ngoprek. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang terdapat di dalam keyboard bekas mesin kasir ini ya. Banyak dijumpai sudah masanya banyak dijumpai di tempat rongsok. Jadi sayang jika tidak dipergunakan dan tidak kita manfaatkan. Baiknya kita daur ulang. Artinya ya setidaknya kita menjaga lingkungan dengan mendaur atau memanfaatkan lagi sampah-sampah elektronik. Apa sih yang terdapat di dalam ini? Apakah ada perak atau logam yang lain berupa emas? Feeling saya sih ada. Sekarang coba kita bongkar ya, agar kita bisa mengerti lebih detail. Kita bongkar. Ini plastik ABS. Cocok didaur ulang buat bikin alat-alat atau casing-casing apa kek. Ini coba kita perhatikan ya. Ini kita potong-potong aja ini kabelnya. Kita paksa geprek aja ya. Ada bautnya kecil. Kita bodolin aja. Bodoh amat katanya. Ya seperti ini. Nah, banyak yang bisa kita dapatkan di sini. Terus nanti saya jelaskan satu-satu sih apa sih yang ada di dalam ini ya. Agar kita saling membagi walaupun sedikit pengetahuan dasar, tapi kalau kita berbagi kan siapa tahu bermanfaat buat yang lain. Bukan artinya kita menunjukkan kepintaran, tidak. Tapi bagaimana kita saling berbagi. Tak semua manusia itu memiliki ilmu. Tapi setiap manusia personal memiliki bidang ilmu masing-masing. Ada yang lebih tahu, kita bagi kepada orang yang belum mengenal atau belum tahu. Gitu aja sih. Ini plastiknya plastik jenis ABS. Seperti contohnya plastik tutup monitor tabung, tutup komputer zaman bahula. Umumnya dia pakai ini. Pakai plastik ABS keras dia. Keras. Ada ini besi. Dia jenis besinya apa ya? Tahan karat. Artinya apa? Ada istilahnya itu. Saya lupa itu. Ini plastik ABS. Jadi banyak plastik. Lalu ini keyboardnya. Nah, nih
Ini plastik keyboard, jalur ini jalur perak nih, jalur perak. Ini jalur perak, perhatikan ini warna-warna keperakan, warna keperakan yang jelas ya. Ini warna keperakan yang jelas, ini jalur perak. Jadi kalau kita punya ada sekarung atau 2 karung ya lumayan. Ini jalur-jalur perak. Di balik jalur perak dia ada karbon ya. Lalu ini silikon. Jika ada banyak lumayan, bisa kita manfaatkan buat yang lain. Dan ini plastik ya. Lalu di mana terdapat emas? Ya, sekarang kita sudah dapati perak. Apakah ada kandungan emasnya? Ini head sama dengan head pita kaset. Ini buat mesin gesek kartu ATM. Jadi yang penasaran mesin ATM, kartu ATM itu seperti apa ya? Seperti ini dia. Dia punya kit perangkat buat apanya itu geseknya, hardware-nya lah. Jadi hardware perangkat keras mesin gesek dia memakai seperti perangkat pita kaset. Jadi ada headnya gitu ya, ada headnya. Kalau bisa kaset kan ditarik sama motor, ada gear. Kalau ini enggak, kita go gesek, dia langsung bisa baca data. Hebat kan? Ya, modelnya seperti head aja, head kaset zaman lampau yang orang bilang tape recorder ya. Ini seperti itulah, dia ada headnya untuk membaca data. Nah, ini headnya nih. Ini head untuk membaca data. Sekarang head ini kita memanfaatkan buat apa kira-kira? Punya ide? Oke. Nah, sekarang dia ada IC. Yang jelas di IC ini ada kandungan emas, ada perak. Tapi olahnya jangan sedikit, yang banyak agar mendapatkan hasil. Kalau cuma sedikit ya pastinya apa ya? Pastinya melelahkan dan nggak ada hasil. Lalu ini kabel cantik nih. Ini kabel kalau jika buat perangkat-perangkat audio sangat baik kita gunakan. Dan kabel, lalu ini tubing, bisa buat binokular. Pemain RF pasti tahu ini. Tubing buat balon juga bisa. Nah, ini kabelnya ini lentur, berkualitas, dan dia ada pin di sini. Ini kabel USB apa? Bukan USB, PS2 kalau istilah kata dulu di istilah komputer. Ini kabel konektor PS2 buat mouse, keyboard. Begitu. PS2. Kelihatan nggak? Ya, sudah kita bahas, dan di sini ada jarum-jarum ya, pin. Itu berlapiskan emas. Swear berlapiskan emas, bukan bohongan. Dia ada pin, jarum-jarum. Sebentar saya agak keras. Yang jelas dia ada lapisan emasnya di pin tersebut. Nah,
Ya, terlihat nggak? Apakah terlihat? Terlihat kan? Nih, gitu dah. Di situ ada lapisan emas pada jarum pin tersebut. Lalu selain pin tersebut, di sini ada juga lapisannya dan di IC. Terus di sini juga ada. Yang menarik di sini nih. Nih, yang menarik di situ. Nah, di sini juga ada nih. Di balik ini di IC sudah pasti ya. Di pin konektor ini juga sudah pasti ada. Ya, ini berlapiskan emas. Ya, dia ada kuning. Terminal atau apa soket ya. Jika ada warna kuningnya itu sudah bisa dipastikan ada lapisan emasnya. Tapi baik tidaknya apa lapisannya tebal tidaknya lapisan tergantung produk. Nah, seperti ini juga. Ini keren ya. Jika di sini kelihatan bagus. Dia tebal. Coba kita buka ya. Kita beli aja. Paksakan aja. Keras dia. Ada bautnya. Ada bautnya. Ini kalau di PCB begini, ini namanya apa ya? Mikron sisir. Itu condong sangat cakep dia punya ini. Kadar ketebalan lapisan emasnya. Tapak saja. Terbedel. Pengen tahu. Saya yakin di dalam sini ini bagus. Sudah kita bedel. Nah, ini sobat. Pengen tahu nggak? Oh. Ya. Cantik bukan? Hal yang terselip di dalam keyboard. Jika memiliki seperti ini, seember atau sekarung, sudah dipastikan Anda berhasil. Ya. Nih. Dan dia punya apa? Kadar ketebalan mikron atau emasnya itu udah sangat menggiurkan. Tuh. Mantap kan? Nah, belum di sininya. Nah, itu udah jelas. Jadi jangan abaikan hal-hal yang kadang-kadang kita abaikan karena di dalam perangkat yang kadang-kadang kita anggap sepele tapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, ini di sini juga ada emasnya nih. Ini gampang, kalau mau nyambut ini tinggal potelin aja. Tinggal diangkat ininya. Tinggal diangkat gitu. Tinggal ditarik. Oh, kuning bukan? Begitu. Jadi banyak. Jangan dianggap sepele hal-hal begini. Karena dibalik
tidak tahuan kita kadang ada unsur kandungan emas yang erat kali kita abaikan. Nah, begitulah teman-teman, sekilas ulasan dan review bagaimana kita menyaksikan bahwasanya di dalam keyboard mesin kasir itu ada emas dan perak. Itu udah pasti ya, karena sudah kita buktikan. Demikian teman-teman semua. Nanti kita jumpa di lain waktu, nggak usah banyak-banyak ngomong. Semoga teman-teman semua bisa merasakan manfaatnya. Bukan sekedar manfaat, tapi jika mengetahui, berbagilah dengan yang lain agar Anda juga mendapatkan pahala. Oke, terima kasih. Sampai sekian dulu. Nanti kita jumpa di lain kesempatan. Raja Bodol di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.